Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Katarina Alexandra Age dari Prodi D3 Keperawatan, kelas reguler B tingkat 1. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang konsep memiliki dan dimiliki. Konsep memiliki dan dimiliki. Kebutuhan untuk memiliki mengacu pada gagasan bahwa manusia memiliki motivasi mendasar untuk diterima dalam hubungan dengan orang lain dan menjaga bagian dari kelompok sosial. Sejarah psikologis, motif memiliki sejarah yang panjang. Dengan psikolog, termasuk Freud, mengakui bahwa manusia perlu menjadi bagian dari kelompok dan hubungan. Abraham Maslow, yang warisan psikologisnya yang besar adalah untuk menciptakan hierarki motivasi, menetapkan kebutuhan rasa memiliki di antara pemenuhan kebutuhan fisik. Dengan demikian, para psikolog awal ini mengakui bahwa manusia berusaha untuk menjadi bagian dari hubungan, tetapi mereka tidak menetapkan signifikan tertinggi pada dorongan ini. Teori kebutuhan untuk memiliki yang paling terpengaruh dikemukakan oleh Roy Baumeister dan Mark Leary, yang teorinya menetapkan kebutuhan hubungan sebagai salah satu kebutuhan kepentingan yang harus dipenuhi manusia. Baumeister dan Leary mengatakan bahwa memuaskan motif memiliki membutuhkan dua aspek hubungan yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang perlu memiliki interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan negatif dengan orang lain. Yang kedua, interaksi ini tidak dapat terjadi secara acak, melainkan harus terjadi sebagai bagian dari hubungan yang stabil dan langgeng, di mana orang-orang saling peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang satu sama lain. Alasan mengapa kebutuhan untuk memiliki sangat penting bagi manusia adalah karena menjadi bagian dari kelompok dan hubungan intim membantu manusia untuk bertahan hidup dalam sejarah leluhur. Reproduksi juga jauh lebih mudah dengan orang lain, dan orang-orang bisa masuk melalui bagian dari kelompok orang lain, lebih mungkin memiliki keturunan, dan dengan demikian mewariskan gen mereka generasi ke generasi masa depan. Pentingnya kebutuhan untuk memiliki didokumentasi oleh Baumeister dan Leary. Mereka merinci aspek emosional, kognitif, dan fisik dari kebutuhan dimiliki. Dukungan terhadap gagasan kebutuhan untuk dimiliki ditunjukkan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa ikatan sosial terbentuk dengan mudah dan tanpa memerlukan keadaan atau tambahan khusus. Ada komponen kognitif atau mental untuk kebutuhan untuk dimiliki. Ketika dua orang menjadi bagian dari diri dan pasangan berkumpul dalam pikiran, sehingga informasi tentang pasangan diklasifikasikan dengan cara yang sama dengan diri sendiri. Ketika hubungan putus, orang-orang mendapati diri mereka memikirkan pasangannya berulang-ulang. Emosi memainkan peran besar dalam pembentuk dan pemutusan hubungan. Faktanya, menjadi bagian dengan hidup seseorang sebagian besar merupakan hasil dari beberapa banyak hubungan yang dimiliki seseorang dan seberapa memuaskan hubungan tersebut. Sebaliknya, ketika orang yang dikeluarkan dari kelompok atau hubungan mereka berantakan, mereka merasakan berbagai emosi negatif. Para peneliti telah mendokumentasikan penyakit fisik yang terjadi ketika orang bukan bagian dari kelompok atau hubungan. Para peneliti telah mempelajari orang yang kesepian selama beberapa waktu dan telah menunjukkan bahwa mereka mendapatkan penyakit lebih umum. Kebutuhan dimiliki dan memiliki. Tujuan yang pertama, memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang. Yang kedua, membutuhkan teman hidup. Yang ketiga, membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang. Yang keempat, membutuhkan peran yang memuaskan. Yang kelima, membutuhkan perlakuan yang halus. Yang keenam, membutuhkan kebersamaan. Dan yang ketujuh, membutuhkan pergaulan yang intim. Selanjutnya adalah bentuk rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama, cinta persaudaraan. Rasa cinta menjadi salah satu identitas yang melekat dalam kehidupan. Yang kedua, rasa memiliki dan dimiliki Tuhan.
kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, sudah sewajarnya manusia mengabdi kepada Tuhannya. Yang ketiga, cinta kepada diri sendiri dan individu. Di samping harus mencintai lain jenis, kita juga ada keharusan mencintai diri kita sendiri. Yang keempat, rasa memiliki dan dimiliki dalam keluarga. Keluarga menggambarkan ikatan atau hubungan di antara anggota keluarganya yang diikat dengan berbagai sistem nilai. Yang kelima adalah rasa memiliki dan dimiliki dalam kehidupan bertetangga. Nilai yang paling pokok harus dimiliki oleh suatu anggota kelompok masyarakat adalah adanya rasa memiliki satu sama lain, rasa saling mencintai, serta rasa saling keterkaitan akan menjadi rasa sadar bahwa kehidupannya akan selalu saling memperhatikan dan tidak akan memperhatikan diri sendiri. Yang keenam, rasa memiliki dan dimiliki terhadap lingkungan. Jika melihat kenyataan zaman, kita dapat melihat bahwa hampir semua masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa memiliki dan dimiliki terhadap lingkungan lambat laun semakin menipis. Kemudian adalah faktor-faktor pendukung rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama adalah kesamaan. Seorang cenderung menyukai orang yang memiliki kemiripan, baik secara fisik, karakteristik kepribadian, nilai-nilai, sikap, atau latar belakang. Yang kedua adalah keakraban. Semakin akrab diri kita dengan seorang, maka kita akan cenderung semakin tertarik padanya, semakin akrab juga akan merasa semakin memiliki banyak kesamaan. Yang ketiga adalah kedekatan fisik. Contohnya, ada orang yang menikah dengan tetangganya, dulunya teman sekerja atau dulunya satu kampus. Nah, orang yang berada dekat secara fisik cenderung lebih disukai. Interaksi mereka lebih kerap sehingga kemungkinan tumbuhnya rasa tertarik antara mereka. Yang terakhir adalah daya tarik pribadi. Pada umumnya, orang menilai seseorang memiliki daya tarik atau tidak tergantung pada daya tarik pribadi yang dimiliki. Daya tarik pribadi mencakup daya tarik fisik, daya tarik kepribadian, dan daya tarik sosial. Poin yang terakhir adalah unsur rasa memiliki dan dimiliki. Yang pertama adalah perasaan kasih sayang yang dapat meliputi cinta, senang, suka, dan belas kasih. Yang kedua adalah kepada sesuatu, yaitu objek yang disayangi meliputi Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan alam lingkungan. Yang ketiga adalah diungkapkan secara nyata, yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan nyata dapat diamati. Yang keempat, penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat yang timbul atau terjadi adalah bagian baik berguna, menguntungkan, menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan. Yang kelima adalah pengabdian dan pengorbanan, yaitu keikhlasan atau kerelaan semata-mata, beban pergaulan, maupun perbuatan yang tidak diharapkan memperoleh pengambilan atau imbalan yang setimpal. Baik Ibu, sekian penjelasan saya tentang konsep memiliki dan dimiliki. Terima kasih.